Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki muslim, yakni melaksanakan solat Jumat. Semoga amal ibadah Jumat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah yang akan menjadi pemberat nanti di akhirat, memasukkan kita untuk masuk ke dalam tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada awal khutbah ini, khatib kembali mengajak diri khatib sendiri dan kita semuanya agar senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah sebagai bekal kita untuk bisa bertemu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bayangkan jika kita dihadapkan pada sebuah ujian, dan dalam ujian itu ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan syarat tertentu agar mendapat nilai yang memuaskan. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kebanyakan dari kita akan segera berusaha menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Namun ada juga yang memilih bersikap santai, seolah-olah syarat itu tidak penting. Begitu pula dalam kehidupan ini, jemaah. Setiap amal perbuatan kita adalah bagian dari ujian yang Allah tetapkan. Dan amal-amal itu hanya akan diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Apakah kita akan bersikap acuh tak acuh, cuek, tidak peduli terhadap syarat yang telah ditetapkan itu?
ataukah kita berusaha memahaminya dengan sebaik-baiknya dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh? Yang paling bijak tentu adalah memahami dan menjalankan syarat-syarat itu dengan penuh kesungguhan. Karena hanya dengan cara itulah amal kita tidak menjadi sia-sia. Amal yang diterima Allah akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat dan membawa kita kepada rahmat-Nya hingga kita layak melihat wajah-Nya yang mulia dan memasuki surga-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman tentang syarat diterimanya amal melalui firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, mengajarkan kita tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini berkenaan tentang rukun utama dalam setiap amal, yaitu rukun utama setiap amal itu adalah ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat ini, yaitu ikhlas dan ittiba, ini menjadi syarat, menjadi penentu diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan amal hanya untuk mencari ridho Allah semata, bukan untuk dipuji, dihormati atau mendapatkan keuntungan duniawi. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat yang murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedudukan niat dalam agama Islam sangat diperhitungkan. Saat perhitungan amal di yaumul hisab, hanya niat yang menjadi penentu apakah amal tersebut masuk ke dalam amal baik atau amal buruk. Karenanya niat lebih utama dibandingkan amal itu sendiri. Hal itu juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk menghadirkan ikhlas itu dalam setiap amal kita, terutama ibadah mahdoh kita. Menghadirkan ikhlas dalam beribadah bukanlah perkara yang mudah. Seperti pengakuan Sufyan As-Tsauri rahimahumullah, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku melebihi masalah niatku, karena ia mudah berbolak-balik. Atau juga menurut pendapat dari Yusuf bin Husain rahimahumullah yang mengatakan, sesuatu yang paling susah bagiku di dunia ini adalah keikhlasan.
Berapa kali aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya dari hatiku, namun seakan-akan dia tumbuh kembali dengan corak yang lain. Meskipun begitu, bukan berarti jamaah ikhlas tidak bisa dihadirkan. Bermujahadah, menggerakkan semua daya dan upaya untuk mendapatkannya tetap menjadi keharusan. Bukankah pahala itu sesuai dengan kesusahan dalam beramal? Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid menjelaskan beberapa usaha untuk menghadirkan ikhlas dalam ibadah kita. Yaitu yang pertama adalah, yang harus kita lakukan adalah senantiasa untuk menghadirkan kebesaran Allah dalam diri. Merasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, merasa malu kepadanya, sehingga kita dalam beramal hadir ikhlas itu karena kita merasakan bahwasanya Allah itu agung besar. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan seluruh bumi ini. Kita itu hanyalah makhluk lemah, tidak berdaya, sehingga muncullah rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan pada diri kita dalam melaksanakan amal ibadah kita. Yang kedua, yang bisa menghadirkan ikhlas dalam beribadah adalah selalu meminta kepada Allah agar diberi keikhlasan. Karena sesungguhnya semua kebaikan seorang hamba merupakan taufik dari Allah. Manusia tidaklah memiliki daya dan upaya untuk beramal kecuali jika disertai dengan taufik darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Ya mukallibal qulub, sabbit qalbana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Oleh karena itu jemaah, marilah kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah agar setiap ibadah kita bisa kita lakukan dalam keadaan ikhlas, hanya mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Imam Asy-Syaukani berkata tentang tafsir ayat ini, berjuang dalam urusan Allah untuk mencari ridhonya dan mengharapkan kebaikan yang ada di sisinya. Orang semacam inilah yang dikatakan dengan pejuang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pejuang adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan hati dalam ibadah kita adalah kita muhasabah. Kita lakukan muhasabah dan introspeksi terhadap diri kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yang merupakan syarat diterimanya amal kita adalah ittiba. Ittiba adalah melakukan seluruh amal ibadah, amal perbuatan itu harus berdasarkan kepada tuntunan, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya memiliki niat yang ikhlas saja. Amal kita juga harus sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Misalnya jemaah menambahkan rakaat solat fardu sampai 6 atau 8 rakaat dengan alasan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya memang baik, tapi tidak sesuai dengan syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu amal ibadah semacam ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menambah-nambah atau mengada-ngada ibadah yang sudah ditetapkan Allah dan contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatha amruna hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami, maka tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk memperhatikan setiap amal ibadah kita, amal ibadah maupun amal-amal kita umumnya. Marilah kita selalu memperhatikan agar senantiasa amal kita itu kita hadirkan ikhlas dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperhatikan setiap amal kita itu adalah karena ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kita nanti, yang akan membantu kita nanti untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini ada manfaatnya, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi kulli zamani wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.